Shalom bagi kita semua. Saya harap keadaan penonton dan saudara-saudari, teman-teman, rekan-rekan yang ada di rumah dalam situasi kondisi baik dan keadaan yang disertai oleh Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya akan mengadakan seminar yang dimana mengenai membina hubungan keluarga dengan Tuhan. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Melinda Sari Sitohang. Nah, materi pada malam hari ini sudah saya sebutkan bahwasannya mengenai membina hubungan keluarga dengan Tuhan. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih keluarga tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebenarnya apa itu keluarga sebenarnya. Nah, keluarga itu merupakan unit terkecil dari masyarakat yang tersusun atau terdiri atas kepala keluarga atau berperan sebagai suami dan juga ayah, dan beberapa orang yang terkumpul serta tinggal bersama pada suatu tempat di bawah suatu atap dalam kondisi yang sama-sama membutuhkan atau ketergantungannya. Nah, kita telah mengetahui apa itu sebenarnya keluarga. Namun, selanjutnya kita juga harus mengetahui apa saja jenis-jenis keluarga. Karena pada seminar pada malam hari ini saya akan menyampaikan bahwasannya keluarga itu bukan hanya terdapat satu jenis saja, akan tetapi ada beberapa jenis, yaitu salah satunya keluarga inti, di mana keluarga inti ini yang paling dasar sekaligus yang paling kecil cakupannya. Walaupun begitu, keluarga inti juga merupakan jenis keluarga yang memegang peranan terbesar di dalam kehidupan tiap-tiap orang. Jenis keluarga ini hanya terdiri dari atau terbentuk atas ayah, ibu, dan anak. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu keluarga konjugal. Keluarga konjugal ini merupakan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak yang dilengkapi dengan keberadaan atau interaksi dari orang-orang lain, seperti orang tua ayah, orang tua ibu, bibi, paman, sepupu, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu keluarga luas, di mana keluarga luas ialah suatu jenis keluarga dengan jumlah personil serta juga cakupannya paling luas dibandingkan dengan jenis keluarga yang sebelum-sebelumnya. Nah, keluarga luas terdiri dari personil keluarga konjugal yang telah dilengkapi dengan keberadaan kerabat yang lebih kompleks, ialah seperti kakek, paman, bibi, sepupu, dan berbagai personil keluarga lainnya. Nah, di sini juga bisa kita masukkan bahwa dalam keluarga luas ini juga dapat beberapa yang kita biasa katakan keluarga rohani. Nah, keluarga rohani juga masuk di bagian keluarga luas. Nah, next selanjutnya, setelah kita mengetahui apa sih itu keluarga dan jenis-jenis keluarga, kita juga harus mengetahui apa fungsi keluarga dan kehidupan manusia. Nah, yang pertama yaitu fungsi sebagai pendidik moral serta juga akhlak anak. Berikutnya, fungsi sosialisasi kehidupan untuk anak. Selanjutnya, memberikan perlindungan untuk tiap-tiap anggota keluarga.
Selanjutnya yaitu memberikan perasaan dan pemberi kasih antara sesama anggota keluarga. Selanjutnya, memberikan pendidikan dan juga penanaman ilmu serta praktik agama. Nah, selanjutnya sebagai penyedia dari kebutuhan ekonomi untuk anggota keluarga yang belum bisa untuk memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri, dan yang selanjutnya berfungsi sebagai biologis dan sebagai sebuah bagian untuk memperbanyak keturunan atau generasi penerus. Nah, yang selanjutnya memberikan kasih sayang, rasa aman, dan perhatian antara sesama anggota keluarga. Dan yang terakhir yaitu memberikan kreatif untuk setiap anggota keluarga dari berbagai macam aktivitas keseharian. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Hal ini menjadi sangat penting agar dalam membina hubungan keluarga dengan Tuhan. Jadi, kewajiban anak terhadap orang tua perlu kita ketahui dan perlu kita pahami. Nah, apa sih kewajiban anak terhadap orang tua? Sebelumnya, apabila kita membaca firman Tuhan, di mana Paulus mengingatkan bahwa adalah sebuah keharusan atau kewajiban anak-anak mentaati orang tuanya. Lebih tegas lagi dalam Efesus 6 ayat yang kedua disebutkan tentang perintah yang sangat penting, yaitu menghormati ayah dan ibu. Sikap hormat anak kepada orang tua atau tidak, sikap hormat anak kepada orang tua tidak ditentukan oleh sebuah persyaratan. Jadi di sini sikap hormat anak itu tidak ditentukan oleh sebuah persyaratan. Nah, apakah orang tuanya baik atau tidak, tetapi merupakan sebuah keharusan bagi anak untuk menghormati orang tuanya. Karena sudah diperintahkan Tuhan bahwasannya dalam hukum Taurat, apabila kita melihat dalam Kejadian 20 ayat yang ke-12 itu, maksud dalam Kejadian 20 ayat 12 ini bahwasanya mengenai tentang titah atau hukum Taurat yang kelima, di mana hormatilah ayah ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan kepada engkau. Dan kita bisa baca nanti di rumah masing-masing. Nah, selain itu juga kita dapat menemukan tulisan di mana seorang katekismus kecil yang ditulis oleh Martin Luther, yaitu kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab agar kita jangan bersikap remeh terhadap orang tua. Nah, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Nah, dalam tulisan Martin Luther ini menyatakan bahwasannya kita harus mengasihi Tuhan dan harus harus bersikap rendah terhadap orang tua kita serta pemerintah, dan terhadap
orang yang lebih tua dibandingkan kita. Nah, jangan kita menimbulkan sesuatu kemarahan bagi mereka, tetapi hendaknya kita selalu menghormati dan senantiasa berbuat baik kepada mereka. Selanjutnya, di sini saya akan juga membahas mengenai dalam membina hubungan keluarga dengan Tuhan. Nah, kita tadi sudah membahas apa itu keluarga, apa jenis-jenis keluarga, dan apa tanggung jawab anak terhadap keluarga. Karena itu penting untuk proses kita untuk menjalin hubungan kita dengan keluarga terlebih dahulu, barulah kita menjalin atau membina hubungan keluarga tersebut kepada Tuhan. Nah, di sini dalam membina hubungan keluarga dengan Tuhan, bahwasannya setelah mengetahui dan memahami bahwa Tuhan juga telah memberi titah dan juga yang dituliskan oleh Martin Luther tersebut, bahwasannya hal itu dituliskan agar dalam keluarga terjalinnya suatu hubungan keluarga dengan Tuhan. Dalam hal ini haruslah disadari terutama pada keluarga inti dan di mana sebuah bersandar pada keluarga inti. Salah satu yang dapat dilakukan keluarga dalam membina hubungan keluarga dengan Tuhan yaitu di sini saya akan memberikan satu cara untuk dapat membina hubungan keluarga dengan Tuhan, yaitu dengan adanya mesbah keluarga. Nah, mengapa sih kita memerlukan mesbah keluarga? Karena dengan adanya mesbah keluarga, di situ kita menjalin hubungan kita atau hubungan keluarga inti kita dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwasannya hubungan keluarga juga harus dijalin dengan baik. Seperti anak menghormati orang tua itu penting, itu menjalin hubungan dengan keluarga. Akan tetapi di sini juga dengan adanya mesbah keluarga maka membantu pemimpin keluarga itu membawa keluarga intinya lebih dekat dengan Tuhan. Nah, mesbah keluarga ini biasanya dipimpin oleh kepala keluarga, yaitu laki-laki, seorang ayah atau seorang bapak di dalam keluarga inti. Karena saya sudah menyebutkan di awal bahwasanya keluarga inti itu terdapat dari ayah, ibu, dan anak. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya ketika seorang ayah tidak ada atau tidak memiliki seorang ayah, maka mesbah keluarga tidak dapat dilakukan. Tidak, saya tidak mengatakan seperti itu. Mesbah keluarga dapat dilakukan apabila memang pemimpin laki-laki atau pemimpin keluarga inti atau laki-laki itu sudah menghadap Tuhan terlebih dahulu atau mendahului ibu atau anak. Nah, keluarga inti dapat melakukan mesbah keluarga hanya ibu atau anak. Selain dari itu, haruslah wajib bagi kepala atau laki-laki atau seorang ayah wajib melakukan atau membina keluarganya untuk melaksanakan mesbah keluarga bersama. Dapat dilakukan sebelum tidur atau sesudah bangun tidur. Nah, mengingat dalam firman Tuhan bahwasanya Nuh itu adalah seorang yang taat akan Tuhan. Dia seorang pemimpin keluarga yang
membawa keluarganya dekat akan Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8. Di situ firman Tuhan menyampaikan bahwasanya Nuh itu adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, baiklah seorang laki-laki menjadi teladan dan menjadi pemimpin yang baik dalam membina hubungan keluarganya dengan Tuhan. Karena dengan menggunakan mesbah keluarga menjadi ikatan keluarga, kebersamaan keluarga itu ada, dan kebersamaan keluarga kepada Tuhan itu juga ada. Nah, mungkin sekian seminar kita pada malam hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Biarlah seminar ini menjadikan pedoman bagi kita dan terus bagi kita untuk menjalin kegiatan yaitu mesbah keluarga. Karena hal yang sangat penting bagi kita adalah keluarga memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena kita tidak lepas dari namanya Tuhan kita, karena kita adalah manusia biasa dan ciptaannya. Kita tidak bisa lepas dari Maha Pencipta kita. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.